Shalom, Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kembali kita akan sama-sama mendengar akan firman Tuhan. Ya, sebelumnya sekali lagi mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih kesempatan yang baik ini Tuhan, di mana kami boleh tetap beribadah, memuji muliakan Tuhan walaupun masih online. Saatnya sebentar kami akan sama-sama mendengar apa kata firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang mau menerima firman Tuhan, hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik Tuhan. Demikian juga kami hamba-Mu, kiranya kuduskan, layakkan, urapi mulut bibir hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dan kami serahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan apa kata firman Tuhan. Ya, kita sudah memasuki tahun 21 ya, dan tidak terasa waktu ini berjalan dengan cepat ya. Berbicara mengenai waktu, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Ada waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang, ya. Sebagai seorang project manager, seringkali kita dapatkan target tentang waktu. Jadi pembangunan suatu gedung, jembatan, lapangan terbang ada waktunya. Dan di dalam menyelesaikan ini, seorang project manager biasanya membuat time schedule, ya, time schedule. Dan di dalam time schedule ini ada yang namanya lintasan kritis, di mana satu kegiatan itu harus mulai pada hari tertentu, tanggal tertentu, dan selesai pada tanggal tertentu, ya. Lintasan kritis ini tidak bisa mundur lagi, ya. Jadi intinya satu kegiatan harus mulai saat ini juga, ya. Tema firman Tuhan hari ini adalah sekaranglah waktunya, ya. Bukan besok, bukan tahun depan, bukan 10 tahun lagi, tapi sekaranglah waktunya, ya. Ini saya ambil dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 4, demikian kata firman Tuhan. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai, ya. Di sini Bapak dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ya, mau menabur lihat angin, oh anginnya terlalu kencang, oh anginnya terlalu sepoi-sepoi, oh tidak ada angin, ya. Atau dikatakan di sini siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Mau menuai lihat awan, oh mendung, oh tidak mendung, oh panas dan sebagainya. Ibu Bapak, artinya apa? Seringkali kita di dalam melakukan sesuatu itu terlalu banyak pertimbangan, ya. Merencanakan sesuatu baik, tetapi kalau pertimbangan ini terlalu banyak dipertimbangkan, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, ya. Contohnya mungkin kita mau, ya nanti kita akan bahas satu persatu. Mau melayani, oh nanti saja, ya. Kalau saya sudah dewasa, kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah punya anak, kalau saya sudah punya cucu dan sebagainya. Ini kadang-kadang akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, jadi pengkhotbah mengingatkan, ya. Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, siapa senantiasa melihat awan tidak pernah akan menuai, ya. Jadi kapan? Sekarang saatnya, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, jadi kapan waktunya yang tepat? Sekaranglah waktunya, ya. Seperti tadi seorang project manager di lintasan kritis itu tidak bisa ditunda lagi. Sekarang kalau mundur besok, ya sudah telat, karena ini lintasan yang benar-benar tidak bisa dimajukan lagi, ya. Sekarang waktu untuk apa? Beberapa hal kita akan pelajari, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Yang pertama, mengikut Yesus, ya. Mungkin
di antara ibu bapak ada mungkin yang belum mengikut Yesus, ya. Mungkin keluarga sedang ibadah bersama, ikut dan lain sebagainya. Keputusan ini mengikut Yesus janganlah ditunda-tunda, ya. Kalau kita sudah mengikut Yesus, mari ikut dengan baik dan jangan meninggalkan Tuhan. Tapi bagi yang belum, keputusan itu harus segera diambil, ya. Jangan tunda-tunda, ya. Di dalam Alkitab saat Yesus panggil Lewi, ya. Lewi langsung mengikut Yesus, ya. Ini dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 27-28 itu demikian kata firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, ya, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia, ya. Jadi waktu Lewi dipanggil oleh Tuhan, dikatakan Tuhan ngomong, "Ikutlah aku." Dikatakan maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu langsung mengikut dia, ya. Jadi tanpa banyak pertimbangan, oh dia pamit dulu, oh kesana dulu, izin dulu, menyelesaikan pekerjaan dulu, tidak, ya. Di dalam kisah ini benar-benar Lewi itu mengambil keputusan mengikut Yesus itu tanpa berpikir panjang, ya. Karena ajakan Sang Juru Selamat ini direspon dengan baik oleh Lewi, ya. Ibu bapak dikasih Tuhan. Kenapa sih kadang-kadang ini kok harus segera diputuskan? Karena kadang-kadang kesempatan itu pada hari itu, ya. Hari-hari ini kita disibukkan dengan jatuhnya Sriwijaya Air, ya. Kita tahu semua tidak akan mengira, keluarga-keluarga yang ditinggalkan tidak pernah mengira kalau hari itu perpisahan dengan keluarga yang mereka kasih, ya. Jadi untuk mengikut Tuhan dan lain sebagainya, ya, sebaiknya tidak pernah ditunda lagi karena bisa terlambat, ya. Itu, ya. Yang pertama untuk mengikut Yesus. Yang kedua, ibu bapak yang dikasih Tuhan, setelah mengikut itu melayani Tuhan, ya. Jadi melayani Tuhan juga jangan ditunda. Sekaranglah saatnya, ya. Jangan tunda-tunda yang tadi sudah saya sampaikan. Oh, nanti saja. Ya. Ada juga perempuan-perempuan yang dikatakan Tuhan, oh aku mengubur dulu. Oh aku kesana dulu, aku menyelesaikan pekerjaan dulu, ya. Jadi ibu bapak yang kasih Tuhan, ya, melayani Tuhan ini juga jangan ditunda-tunda. Merencanakan boleh, tetapi banyak pertimbangan, banyak alasan itu akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, ya. Hidup ini adalah kesempatan seperti pujian yang sering kita nyanyikan, ya. Hidup ini sementara, ya. Kalau mau melayani Tuhan, layani sekarang. Jangan tunggu besok. Ya kalau besok ada waktu. Ya kan? Seperti Sriwijaya Air. Mungkin ditunda. Wah nanti setelah ke Pontianak aja. Ya, mungkin ya. Tetapi apa kata? Ya. Kemudian terjadi musibah dan lain sebagainya. Ya. Jadi ibu bapak yang kasih Tuhan, hidup ini sebentar, hidup ini singkat. Mari kita layani Tuhan, ya. Saya mencoba menyanyi, ya, tanpa musik saja, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak dikasih Tuhan, ya, hidup ini sementara. Jadi selama saudara dan saya masih kuat,
layani Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Sekaranglah waktunya, ya. Kemudian tadi melayani Yesus, kemudian mencari jiwa, ya. Melayani Tuhan itu dilanjutkan dengan mencari jiwa, ya. Jadi juga jangan tunda-tunda lagi. Matius pasal 19 ayat 19 dan 20 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ya, ini Tuhan Yesus manggil murid-muridnya, ya. Ya. Beberapa murid dipanggil pada waktu sedang membersihkan jalannya, ya, ya, akan dijadikan penjala manusia, ya. Ibu bapak dikasih Tuhan, Petrus dan kawan-kawan, ya, dipanggil oleh Tuhan, ya, dikatakan Yesus berkata kepada mereka, berarti lebih dari satu kan mereka, ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dikatakan lalu mereka pun segera, ya. Dikatakan segera, kata kuncinya segera. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia, ya. Ini sungguh luar biasa, ya. Dijadikan penjala manusia untuk mencari jiwa, untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya, ya? Dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk mencari jiwa, mengiring Yesus menjadi penjala manusia, ya. Mencari jiwa, ya. Jadi kesempatan ini Ibu Bapak dikasih Tuhan, mari kita juga jangan tunda-tunda lagi, ya. Sesuai dengan tema sekaranglah waktunya, ya. Sekaranglah waktunya. Selanjutnya Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya, kecuali menjala jiwa, mencari jiwa, menolong, ya, menolong sesama, ya. Hidup ini kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita ini makhluk sosial, kita ini punya komunitas, punya keluarga, ya, baik komunitas di gereja, di masyarakat, di kampung, bahkan di bangsa dan negara. Ya. Kita seharusnya bisa tolong menolong, ya. Jadi menolong sesama itu adalah wujud dari kasih dalam perbuatan, ya. Menolong itu kan wujud kasih dalam perbuatan. Ya. Kalau kasih saja ngomong sakno, ya. Orang itu kasihan, ya. Tapi tidak pernah melakukan apa-apa, ya. Ya percuma, ya. Bapak dikasih Tuhan. Jadi menolong sesama ini adalah wujud kasih dalam perbuatan. Jadi kalau kita mampu dikatakan, ya, menolong sesama. Pada saat seseorang itu sangat membutuhkan pertolongan kita, ya, mari kita lakukan, ya. Jangan ditunda, ya. Pertolongan itu macam-macam, Ibu Bapak. Ya, tidak harus finansial, ya. Bisa saja nasihat, ya. Bisa pekerjaan, bisa macam-macam hal, ya. Ya, menolong itu macam-macam, ya. Mendoakan, ya, itu menolong, mendoakan, memberikan bantuan, sembako dan sebagainya. Terutama nasihat dan doa, ya. Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Ini juga jangan ditunda. Sekaranglah waktunya, ya. Makanya sebelum pandemi gereja kita kan ke panti asuhan, ke gereja desa dan sebagainya. Tetapi sama pandemi ini pun bisa kita lakukan, ya. Secara pribadi, kelompok kita ini bisa melakukan, menolong. Mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, ya. Mungkin orang lain yang kita tidak kenal, ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Di sini mari kita baca di dalam Matius 14 ayat 16, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan, ya. Saat Yesus berkhotbah, khotbahnya kepanjangan, terlalu panjang mungkin,
Orang begitu banyak, sudah sore, sudah gelap, tidak bawa makanan. Murid-muridnya bingung, ya. Mungkin usul kepada Yesus. Suruh pulang dulu, suruh ambil makan dulu dan sebagainya. Tetapi apa kata Tuhan di sini? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan, ya. Ini adalah perintah Yesus pada murid-muridnya saat orang-orang dengarkan khotbah dan membutuhkan makanan, ya. Menolong ini jangan ditunda, ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan, ya sedikit kesaksian, ya. Beberapa waktu yang lalu itu, pada waktu saya dengan rekan saya dan driver saya sedang di depan rumah, tiba-tiba terus ada orang teriak-teriak, ya. Kemudian kita ke sana, ternyata ada driver tetangga itu masuk saluran, ya, masuk got. Kemudian diangkat rame-rame, ternyata stroke, ya. Stroke, ya. Bagaimana? Ternyata di situ, di rumah itu bosnya tidak ada di sini, ya, di luar pulau, di NTT sana, ya. Kemudian kita carikan ambulan, ya. Kemudian berusaha, pembantunya saya suruh telepon kepada keluarganya, keluarga yang ada di sini, ya. Singkat cerita, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, kami tidak tahu ceritanya, kemudian ke rumah sakit, dan pada suatu saat Bapak itu datang, ya. Datang dengan diantar pertama kali dengan keponakannya. Ya, dia datang untuk mengucapkan terima kasih, ya. Kami telah tolong pada waktu dia masuk got, ya. Kemudian, ya, namanya apa ya? Mereka sudah tidak bekerja lagi, ya. Kita ingin memberikan sesuatu, ya, meskipun tidak besar, ya. Kemudian berapa bulan lagi itu datang lagi, kan gitu, ya. Kemudian kita kasih lagi, ya. Tapi karena salah yang ketiga, ya, saya waktu itu cuci mobil sibuk, ya. Dia datang lagi. Pada waktu itu saya tidak kasih, Ibu Bapak, ya. Saya katakan, Pak, Bapak kan punya anak, ya toh. Jangan mengandalkan orang lain, ya toh. Atau datang ke sini mantan bosnya, kan gitu, ya. Kemudian Bapak ini pulang, ya. Dan kemarin Desember datang lagi, Bu Bapak, ya. Datang lagi. Kemarin sudah ditolak, kan, ya. Kemudian kita tolong lagi, ya, karena diantar Gojek, ya. Dia kan rumahnya sekitar Wonokromo sana, ya. Gojek kan bayar, ya. Kalau dia datang sini terus pulang kan utang sama Gojeknya, ya. Ya, saya tetap nasihati, Pak, Bapak punya anak dan sebagainya. Dia katakan, Ibu Bapak apa? Anaknya tidak ada yang peduli, katanya si Bapak ini, ya. Jadi Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya, mungkin di antara kita ini seorang anak, ya. Mari kita juga perhatikan orang tua kita, ya. Dan Ibu Bapak dikasih Tuhan, kemarin beberapa hari yang lalu, ya, itu beberapa hari yang lalu itu saya dapat WA, Pak Pur, Om saya, Om Edi sudah meninggal dunia. Ya kaget, saya pikir kalau pas tak tolak terus meninggal dunia kan tidak sempat, ya, tidak sempat menolong, ya. Ternyata itu rupanya pertolongan terakhir, gitu, ya, kesempatan. Kalau ditunda, ya tidak punya kesempatan, ya. Jadi menolong ini mari kita juga jangan ditunda, ya. Mungkin kita tunda besok, ternyata orangnya sudah tidak ada, kan tidak ada gunanya, ya. Kemudian Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, beberapa hal, mengampuni, ya. Mengampuni juga jangan ditunda. Sekarang saatnya mengampuni, ya. Mengampuni memang mudah untuk dikatakan,
tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau tidak, Ibu Bapak, firman Tuhan katakan Bapak tidak akan mengampuni kita. Jadi kalau kita merasa, aku gak salah, aku tidak mau mengampuni, sampai kapanpun tidak mengampuni, sampai mati aku tidak mau mengampuni. Ibu Bapak, mari kita baca firman Tuhan dan kita renungkan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 15 demikian kata firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, ini bukan kata saya, ini kata firman Tuhan. Ya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba bayangkan Ibu Bapak, kalau Bapak di surga tidak mengampuni kesalahan kita, kita kemana? Ya, kita kemana? Ya, kalau Bapak tidak mengampuni. Jadi soal mengampuni ini jangan pernah ditunda. Ya, jangan merasa aku kalah, aku ngomong mengampuni. Enggak, ya. Sampaikan, ya. Mari kita belajar mengampuni. Secepatnya diselesaikan persoalan, ya. Enggak usah dipikir-pikir menjadi dendam, kesumat, menjadi sakit hati, ya. Nanti jadi penyakit, ya. Kemudian yang terakhir di dalam poin ini, berdamai. Ya, ini hampir sama dengan mengampuni. Berdamai itu juga jangan ditunda-tunda. Wis nanti tahun depan berdamai. Sekarang siwak 1 tahun ya. Ada orang zaman dulu anak kecil itu kan siwak. Siwak 1 jam, 1 hari. Ada siwak 1 tahun. Mungkin ada siwak yang seumur hidup. Ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kapan harus berdamai dengan sesama? Sekarang waktunya. Sekarang saatnya untuk berdamai, jangan ditunda-tunda juga, ya. Matius 5 ayat 23-24 demikian kata firman Tuhan, ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada saudaramu terhadap engkau, ya. Sesuatu yang ada saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ya, jadi di sini jelas, ya, berdamai itu tidak bisa ditunda, karena ini akan mempengaruhi persembahan kita kepada Tuhan saat kita tidak berdamai. Jelas ini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada saudaramu terhadap engkau. Ada masalah saudara terhadap kita. Dikatakan tinggalkan persembahanmu dulu. Ya, cari dia, selesaikan. Setelah selesai baru kembali, baru mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Ya, jadi tidak ada gunanya Ibu Bapak, saudara memberikan persembahan, ibadah. Ternyata banyak musuhnya, tidak mau berdamai. Selalu membuat masalah dan lain sebagainya. Hari ini Tuhan ingatkan saudara, khususnya pada saya, ya, mari kita berdamai dengan siapapun, ya. Teman itu 1000 itu kurang, musuh 1 itu kebanyakan, ya. Jadi segera berdamai, ya. Kapan? Sekaranglah saatnya, ya. Jadi Ibu Bapak dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita pertanyaannya? Masihkah kita mengulur-ulur waktu, ya? Mengikut Tuhan diulur, ya. Mencari jiwa diulur, ya. Ya, tadi katakan apa? Melayani Tuhan juga diulur-ulur. Menolong sesama diulur-ulur. Mengampuni diulur-ulur. Berdamai juga diulur-ulur, ya. Jadi mari kita tidak ulur-ulur. Sekarang waktunya. Lakukan. Karena ini perintah Tuhan, ya. Supaya tidak pernah terlambat, jadi lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih atas segala firman-Mu. Tuhan yang mengingatkan kami, sekaranglah waktunya. Biarlah kami tidak tunda-tunda apa yang kami inginkan lakukan untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan, menolong sesama dan lain sebagainya. Supaya kami boleh Tuhan memenuhi apa kata perintah Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dan kiranya firman-Mu boleh
mengubah hidup kami, cara pandang kami, dan apapun yang kami lakukan, biar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, saya sampaikan beberapa pengumuman ya. Ibadah kita masih tetap online ya. Surabaya Sidoarjo dulu hitam, merah, kuning mendekati orange mendekati hijau, tapi tiba-tiba kembali ke merah dan ke arah hitam ya, sehingga pemerintah memperlakukan PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi karena COVID ini makin meluas dan makin cepat persebarannya, pemerintah membatasi kegiatan manusia, kegiatan masyarakat ya. Oleh karena itu, mari kita tetap bersabar Ibu Bapak ya. Mungkin kita juga akan atur lagi bagaimana sebaiknya ya, untuk tidak melibatkan banyak orang di dalam pelayanan ya, di dalam pelayanan liturgi dan sebagainya ya, diminimalisir ya, supaya tidak terjadi penularan di antara kita, terutama jemaat dan pelayan Tuhan di Bethesda Gateway ya. Bapak dikasih Tuhan juga, oleh karena itu ya ini ya tetap ikuti protokol kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan di air mengalir, jauhi kerumunan, dan vaksin, doakan sehingga vaksin ini mencukupi untuk masyarakat Indonesia ya, sehingga kita semuanya terhindar daripada COVID-19 ini ya. Bapak dikasih Tuhan, juga pengumuman bahwa Natal Gabungan Solid, YOC dan Dewasa Muda itu tanggal 30 Januari ya, nanti via Zoom ya. Doakan seluruh pelayan Tuhan, anak Tuhan, YOC, Solid dan DM boleh bersatu hati memperingati Natal ya, masih Januari ya. Jadi Bapak doakan sehingga Natal ini juga berlangsung dengan baik walau lewat Zoom ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, kita akan akhiri ibadah kita. Mari Ibu Bapak bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih Bapa dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Engkau sudah pimpin ibadah mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Memberkati anak-Mu, umat-Mu yang sudah ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini. Memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga,
Kami tetap berdoa untuk gerejamu yang sampai hari ini masih ibadah online. Kiranya walaupun online, biarlah gereja ini boleh tetap memberkati umat-Mu Tuhan. Berikan kesabaran kami semuanya, berikan pengharapan untuk kami terus mendoakan negeri kami, bangsa ini, sehingga boleh segera lolos dari pandemi COVID ini. Tuhan, kami berdoa untuk vaksin yang akan segera diberikan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati sehingga vaksin ini boleh bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia juga pada umumnya. Terima kasih Bapa dalam surga, memberkati anak-anak-Mu di dalam usaha, pekerjaan. Di masa pandemi yang sulit ini, Tuhan memberkati. Biarlah di masa sulit ini, anak-anak-Mu tetap bekerja dengan baik dan menghasilkan Tuhan sesuatu yang cukup baik. Berkati keluarga-keluarga, jagai kesehatan kami semuanya Tuhan. Biarlah tidak satu-satu pun kami ataupun keluarga kami yang terkena COVID atau penyakit yang lain. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah. Kiranya berikan semangat, mereka tetap belajar walau tidak tatap muka. Terima kasih memberkati Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya bisa membawa negeri ini masyarakat adil makmur dan aman dan bebas dari COVID segera Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk rencana Natal gabungan YOC Solid DM, kiranya juga boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk keluarga daripada korban Sriwijaya Air, kiranya Tuhan berikan kekuatan, ketabahan untuk Tuhan bisa menerima musibah ini. Dan Kau memberkati tim penyelam, siapapun yang terlibat, yang telah bekerja keras, Tuhan memberkati mereka, memberi kekuatan, sehingga mereka boleh sehat, kuat di dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan sebelum kami akhiri, kiranya Engkau Tuhan berikan berkat bagi kami semuanya. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, mari angkat kedatangan kita, mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.